baru saja merayakan apa? Paskah. Betul sekali. Tuhan Yesus sudah disiksa, Tuhan Yesus sudah disalibkan dan mati. Tapi ingat, Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dan juga menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Kita boleh beribadah dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh sukacita. Karena Tuhan adalah satu-satunya sahabat kita. Mari semuanya kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau sama-sama menyanyikan pujian Yesus sahabatku. Kita mau merenungkan kembali kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang mengasihi kita dan terus mengasihi kita. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besar kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita kembali menaikkan pujian ini dari awal. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besar kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sama seperti pujian kami Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau boleh mati bagi kami, namun Engkau juga boleh bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada setiap kami, sehingga kami boleh datang, boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, Engkau berkati hati kami, pikiran kami, agar kami serius untuk boleh datang kepada Tuhan dengan setiap pujian kami, dan ketika kami mendengarkan firman-Mu nanti, Tuhan Yesus juga berkati. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Engkau yang menuntunnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Melalui perayaan Paskah, kita mengingat kembali betapa besar pengorbanan Kristus bagi kita. Ia mati di kayu salib menggantikan kita dengan tangan dan kaki yang dipakukan. Oleh karena itu, mari semuanya dengan bersukacita kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian tanda paku dengan sukacita dan dengan bertepuk tangan. Musik. Sama-sama katakan tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung.
boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa anak-anak sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih bahwa kami sudah dibangunkan dari tubuh yang sehat. Kami sudah memuji Tuhan bersama-sama. Dan kami bergembira karena meskipun kami berada di rumah, beribadah dari rumah, ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk fokus, untuk konsentrasi, mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami tahu apa yang Tuhan mau kami kerjakan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun lalu kita juga merayakan Paskah. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu kita juga merayakan Paskah. Tahun ini memang Paskahnya agak berbeda karena kita merayakannya di rumah, tapi kita tetap merasakan sukacita, bukan? Lalu saya ingin kalian berpikir sebentar, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Mengapa saya merayakan Paskah? Coba tanya pada diri sendiri, mengapa saya merayakan Paskah? Apakah saya benar-benar percaya Yesus bangkit? Apakah saya percaya Yesus benar-benar bangkit? Apa alasan saya percaya Yesus bangkit padahal saya tidak pernah lihat langsung kuburnya Yesus? Saya nggak pernah bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, seperti Maria yang bertemu Yesus. Lalu ajak kalian untuk mendengarkan jawaban dari beberapa teman kalian. Nomor 1. Ya, saya sudah percaya bahwa Dia bangkit, dan pada hari ketiga Ia bangkit dari antara orang mati. Nomor 2. Iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nomor 3. Tuhan sudah menyelamatkanku. Tuhan sudah memberi kasih sayang kepadaku. Tuhan sudah menghapus dosa-dosaku selama ini, dan Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan bagiku. Saya percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia bangkit dari antara orang mati, dan ada diceritakan di Alkitab bahwa Yesus sudah bangkit. Dan guru-guru saya, guru sekolah minggu maupun guru sekolah, sudah menceritakannya kepada saya. Terima kasih. Halo. Sel, Marcel yakin gak Tuhan Yesus sudah bangkit? Iya, Dari mana taunya? Kan Marcel gak lihat. dari firman Tuhan. Oh, Marcel yakin gak masuk surga, nak? Iya, Kenapa? karena Marcel percaya Yesus Oh, nah, apa gunanya Tuhan Yesus bangkit naik ke surga? untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya masuk surga. Ling, barusan kan kita ngerayain Paskah. Paskah itu apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Ling percaya enggak sama kebangkitan Tuhan Yesus? Kenapa Ling percaya? Memang Ling ada di situ waktu itu. Karena tahu dari Alkitab dan dari pengajaran guru-guru di sekolah dan sekolah minggu. Orang tua juga pernah bilang gitu. Apa sebenarnya makna kebangkitan buat Ling? Yesus hidup mengalahkan maut. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Gitu, benar. Nah, kalau misalnya enggak percaya sama kebangkitan Tuhan, bagaimana? Dan kalau tidak percaya, artinya semua iman percaya selama ini kepada Tuhan Yesus itu adalah sia-sia saja. Shalom, nama saya Patricia. Saya percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kuburnya.
walaupun saya tidak melihatnya secara langsung, saya sudah membaca Alkitab dan menonton film tentang kematian hingga kebangkitannya Yesus. Dengan kebangkitannya Yesus, dosa saya sudah dihapuskan dan Yesus sudah menyelamatkan hidup saya. Teman-teman kalian tadi percaya bahwa Yesus bangkit. Meskipun mereka tidak melihat sendiri kubur yang kosong, mereka juga nggak pernah bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, tapi mereka telah membaca dan mendengar ceritanya dari Alkitab atau firman Allah. Betul sekali. Dari Alkitab lah ya, kita tahu Yesus benar-benar bangkit. Alkitab adalah firman Allah. Jadi Alkitab pasti benar dan tidak ada salahnya. Di mana kita bisa baca cerita tentang kebangkitan Yesus? Ya, kita bisa membacanya dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Untuk pagi ini kita akan membaca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan 29. Mari buka Alkitab kalian masing-masing di rumah ya. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 29. Dengarkan ya, saya bacakan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Setelah Yesus bangkit, Mahkamah Agama menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Apa isi berita hoax itu? Mereka bilang, murid-murid Yesus sudah mencuri mayat Yesus, lalu murid-murid bilang Yesus bangkit, padahal tidak. Lalu Mahkamah Agama juga memberikan uang yang banyak kepada para prajurit yang menjaga kubur Yesus. Supaya apa? Supaya prajurit itu juga mendukung berita hoax yang mereka sampaikan. Supaya kalau ada yang tanya sama prajurit itu, benarkah Yesus bangkit? Kan kalian yang jaga kuburnya? Prajurit akan bilang, tidak, murid Yesuslah yang mencurinya. Ya, mencuri mayat Yesus. Padahal ya, sesungguhnya para prajurit itu sudah melihat sendiri malaikat turun dari surga lalu menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus. Ya, lalu mereka lihat Yesus yang keluar dari kubur dalam keadaan hidup. Yesus benar-benar bangkit. Nah, kita lihat bagaimana keadaan murid-murid Yesus. Minggu lalu kita sudah dengar cerita bagaimana Maria Magdalena dengan temannya yang lain pergi kubur Yesus. Lalu mereka lihat batunya sudah terguling gitu ya. Mereka berjumpa dengan malaikat yang mengatakan Yesus sudah bangkit. Petrus dan Yohanes juga sudah lari ke kubur Yesus dan masuk ke dalam, lihat tidak ada juga mayat Yesus di situ. Dan berita tentang kebangkitan Yesus ini disampaikan kepada murid-murid. Ya, tapi murid-murid tetap tidak percaya dan masih ketakutan. Nah, di ayat yang kita baca tadi, ya, pada malam itu, ya minggu malam, para murid berkumpul. Pintu-pintu semua dikunci karena mereka takut. Ya. Lalu, tiba-tiba muncullah Yesus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Anda bisa bayangkan ya, bagaimana syoknya mereka, takutnya mereka, sekaligus ada sukacita, ada kegembiraan. Ya, Yesus yang mereka pikir sudah mati, Yesus yang mereka rindukan, suara yang lembut yang mereka rindukan selama ini, ada muncul di depan mereka. Lalu Yesus mengulurkan kedua tangannya, tunjukkan kepada murid-muridnya di tangan yang ada lubang bekas paku, lambung yang ditusuk dengan tombak. Dan ketika murid-murid melihat, Alkitab bilang, mereka bersukacita ketika melihat Tuhan. Sejak Yesus ditangkap, ya, disiksa, lalu disalibkan, mati dan dikuburkan,
murid-murid sangat ketakutan, murid-murid kehilangan pengharapan, murid-murid tidak punya semangat, tidak punya sukacita. Tapi sekarang tidak lagi, karena Yesus sudah bangkit. Mereka penuh sukacita, pengharapan mereka bangkit kembali. Mereka sangat-sangat bersukacita. Tapi rupanya ada satu murid yang tidak berkumpul bersama dengan mereka pada malam itu. Ya. Siapa dia? Ya, Thomas. Kita tidak tahu Thomas kemana malam itu. Ada urusan apa sampai dia nggak bisa kumpul dengan teman-temannya. Kita tidak tahu. Nah, jadi ketika teman-temannya bertemu dengan Thomas di hari berikutnya, mereka cerita, Thomas, kita sudah bertemu dengan guru kita sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Kami sudah lihat lubang paku di tangannya. Tapi apa kata Thomas? Coba kita lihat Alkitab kita lagi. Di ayat yang 24. Kita baca mulai ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kita juga seperti Thomas, kan? Kita sering seperti Thomas. Dan banyak orang juga seperti Thomas. Kalau Anda lihat sendiri, tidak mau percaya. Kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas, nah kali ini Thomas ya bersama-sama dengan mereka. Thomas ada bersama dengan murid yang lain. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yesus tidak memarahi Thomas. Yesus mempersilahkan Thomas melakukan apa yang Thomas mau. Yesus berkata, "Masukkanlah jarimu ke dalam lubang bekas paku ini. Masukkan tanganmu ke dalam lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi." Segera setelah melihat itu, Thomas menjawab, mari kita ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Setelah melihat Yesus, Thomas mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Setelah itu, setelah ucapan pengakuan Thomas ini, Yesus mengucapkan sebuah kalimat yang sangat indah untuk kita. Coba kita lihat ayat 29. Ayat 29 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sekali lagi, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Mengapa Lause bilang kalimat ini sangat indah? Dan mengapa kalimat ini Lause katakan diucapkan untuk kita? Kita tidak pernah melihat kubur Yesus, ya kan? Kita tidak pernah melihat Yesus yang sudah bangkit. Kita juga nggak pernah melihat tangannya yang ada lubang bekas paku. Apalagi memasukkan jari ke dalamnya. Kita juga nggak pernah melihat lambung yang ditusuk itu. Tapi kita percaya Yesus benar-benar bangkit. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka Tuhan Yesus berkata, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Indah kan? Lause sangat bersukacita. Lause sangat bersyukur ya, karena Lause disebut orang berbahagia. Karena Lause percaya Yesus benar-benar bangkit. Kalian juga, ketika kalian mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalian percaya Dia sudah bangkit, kalian juga disebut orang yang berbahagia.
Dan ada satu hal lagi, satu hal penting yang mau saya sampaikan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, maka iman percaya kita itu tidak percuma atau tidak sia-sia. Kita pasti diselamatkan. Percuma kita percaya kepada Tuhan kalau dia masih ada dalam kubur. Dia bukan Tuhan yang berkuasa. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit. Dan satu hari nanti, dia akan datang kembali, menjemput kita, menjemput semua orang yang percaya kepadanya, untuk tinggal di surga bersama-sama dengan dia. Inilah berita sukacita yang sangat luar biasa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena kami peroleh kasih dari Tuhan. Kami boleh mengenal Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat kami yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga, dan suatu saat nanti akan kembali untuk menjemput kami tinggal bersama dengannya. Terima kasih ya Tuhan untuk berita sukacita ini. Terima kasih karena kami disebut orang-orang berbahagia. Dan sekarang adalah tugas kami menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain, supaya mereka juga boleh percaya Yesus mati untuk mereka, Yesus bangkit dan menyediakan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Tuhan menolong kami agar dalam hidup kami setiap hari kami mau setia, kami mau menunjukkan kasih, kami mau melakukan apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, sebagai cara kami berterima kasih untuk kebangkitan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Laksmi Grace, Laksmi Niki, Laksmi Mona, Laksmi Gere, Laksmi Festi, dan Laksmi semua adalah orang yang berbahagia. Karena kita percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit meskipun rasul-rasul tidak melihat sendiri. Nah, anak-anak juga disebut berbahagia karena anak-anak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus yang benar-benar bangkit itu hidup untuk selama-lamanya. Luar biasa ya Laksmona. Wah, luar biasa sekali Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita, dan kita akan tinggal dengan Tuhan di kerajaan surga selamanya. Jesus is the best.
akan sama-sama berdoa. Kita mau berdoa untuk setiap kita yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan agar boleh melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita juga mau berdoa untuk kondisi saat ini agar kiranya semakin lebih baik dan kita semua boleh datang untuk kembali bersekutu bersama-sama untuk beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau boleh menyertai ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga nanti boleh berakhir dengan baik. Tuhan Yesus berkati setiap kami, agar setiap firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk kondisi yang terjadi saat ini, di tengah kasus corona ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami, agar kami boleh terus datang dan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, meskipun banyak hal yang mungkin terjadi dan membuat kami sulit untuk datang bersekutu dengan Engkau. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk ibadah sekolah minggu selanjutnya, biarlah Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, amin. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai berjumpa minggu depan.